Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast, perkenalkan aku Zinas Febriana dari kelas 11 Farmasi SMK Brawijaya Ndorenan. Di podcast kali ini aku akan bahas mengenai sosial media. Sesuai dengan judul podcast kali ini yaitu ada apa dengan sosial media sekarang. Gimana nih kuarantin kalian? Udah mau akhir tahun aja, udah bulan Desember, mau ke 2021. Kuarantinnya masih berlanjut nggak ya? Semoga enggak ya. Kita berdoa aja semoga COVID-nya segera menghilang dan kita bisa tatap muka lagi seperti biasanya, bekerja seperti biasanya, dan sekolah seperti biasanya. Oke, di masa karantin kalian mungkin tidak lepas dengan yang namanya apa? Sosial media. Nanti bangun pagi, buka WhatsApp, siangnya buka Twitter, lagi gabut buka TikTok, malamnya buka Instagram. Oke, gitu kan? Lalu apa sih sosial media itu? Tanya sendiri, jawab sendiri. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sosial media itu juga banyak loh, di handphone kalian mungkin juga ada, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter, dan masih banyak lagi. Sosial media juga merupakan tuntutan loh bagi para penggunanya. Loh, kenapa kok gitu? Nih, aku kasih contoh ya. Misal, kamu seorang YouTuber. Nah, kamu kan harus up video jika kamu tidak mau ditinggalkan oleh subscribermu. Juga, misal kamu seorang selebgram, kamu harus post foto tercantik atau foto terestetik, OOTD-mu bagus, video yang kamu share itu juga bagus. Kalau kamu mau mendapatkan like yang banyak atau pengikut yang banyak, gitu kan? Dari semua itu berarti sosial media itu punya ekspektasi loh. Kenapa kok gitu? Karena pengguna sosial media itu harus memenuhi ekspektasi bagi banyak orang. Misal good looking, terus cantik, ganteng, badannya bagus, bajunya bagus-bagus, branded, mungkin dari merek-merek terkenal ya. Terus anak orang kaya, anak orang terkenal, terus HP-nya iPhone atau HP-nya harus bagus dengan harga sekian gitu. Tapi kalian pernah dengar nggak sih kalimat kayak gini? Apa yang kalian lihat di sosial media belum tentu sama seperti realitanya. Atau secara singkatnya adalah ekspektasi yang tak seindah dengan realitanya. Pernah bukan? Ada beberapa kasus memang di sosial media yang menunjukkan bahwa ekspektasi tak sesuai dengan realitanya. Di masa karantin ini kalian mungkin bisa melihat langsung di HP kalian bahwa oh ini orangnya di depan kamera seperti ini, di belakang kamera seperti ini. Gitu kan? Juga banyak drama-drama karena yaitu ekspektasi yang tak sesuai dengan realitanya. Aku akan menyediakan beberapa contoh dari kasus-kasus tersebut. Didengar ya. Oke. Contoh pertama ini. Ada nih seorang pengguna sosial media yang dia itu meng-up sebuah video atau sebuah foto di mana dia itu menunjukkan bahwa dia orang kaya, dia itu baju-bajunya bagus, kamarnya luas, kamarnya estetik, terus rumahnya besar banget. Nah, nyatanya, realitanya itu bukan punya dia, tapi punya anak majikannya. Loh, kok seperti itu? Berarti dari sini kita bisa lihat loh, bisa lihat bahwa orang akan menghalalkan segala cara untuk dipandang wah oleh banyak orang. Hanya karena kata wah bisa melakukan segala cara. Padahal caranya tersebut bisa merugikan orang lain. Benar bukan? Dia menggunakan baju anak majikannya. Tapi apakah dia sudah berpamitan
sudah meminta izin? Kan belum. Jadinya akhirnya salah paham. Akhirnya nanti si pengguna tersebut mendapatkan hujatan, mendapat kritikan, dan lain-lain. Terus kita bisa belajar dari situ bahwa kita harus merasa cukup dengan apa yang kita punya. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Belum tentu apa yang kita punya itu dimiliki oleh orang lain. Gitu kayak. Nah, terus ada lagi nih, ada seorang pengguna sosial media yang dia menyuarakan atau membuat sebuah konten di mana kita itu harus toleransi dengan sesama. Mungkin dengan teman kita yang berbeda ras, berbeda agama, atau berbeda negara, kita harus toleransi. Terus menghormati sesama manusia, terus harus berkata sopan kepada orang yang lebih tua, terus menghormati orang tua kita. Tidak boleh bersikap kasar atau berbicara kasar seperti itu. Tapi nyatanya apakah orang tersebut akan melakukan apa yang dia ucapkan atau yang dia suarakan di sosial media? Belum tentu kan. Nah, beberapa hari selanjutnya tiba-tiba muncullah sebuah video di mana si orang yang menyuarakan konten tersebut dia itu berbicara kasar dengan orang tuanya. Lalu apa yang terjadi? Kritikan lagi, hujatan lagi, terus nanti si pengguna akan membuat sebuah video permintaan maaf. Gitu kan? Dan itu akan berlanjut seperti itu, kayak roda aja berputar di situ saja. Jika dia menyuarakan sesuatu, dia berbuat salah, dia akan permintaan maaf. Tidak ada yang berubah dari itu. Di masa karantin ini kalian bisa lihat kan beberapa mungkin dari TikTok atau dari Instagram ada beberapa orang yang memang beberapa pengguna yang dia tidak berperilaku sesuai yang dia ucapkan atau dia suarakan di sosial media. Terus ada lagi nih, ini kan masih pandemi COVID ya, terus pemerintah juga mengajukan untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Terus si pengguna tersebut dia menyuarakan bahwa kita itu harus social distancing, terus memakai masker, stay at home, terus itu tidak boleh berkerumun dan lain-lain. Nah, beberapa hari selanjutnya atau beberapa bulan selanjutnya dia malah having fun dengan temannya, berkumpul, tidak memakai masker, terus dia pergi keluar kota, keluar negeri, seperti itu. Nah, akhirnya apa? Dia itu mengingkari apa yang dia ucapkan. Dan akhirnya apa? Kritikan lagi, hujatan lagi, dan permintaan maaf lagi. Benar bukan? Kalian pasti menemui kejadian-kejadian tersebut. Terus ada lagi nih. Di sebuah video tersebut, itu ada seorang pemulung atau seorang yang lanjut usia sedang berjualan. Misal, seorang lanjut usia yang berjualan di situ. Ada orang yang video nih, gitu. Berjualannya jagung bakar atau berjualan di lampu merah. Tapi di situ komennya akan seperti ini. Oh, di mana ya anaknya? Terus kasihan deh itu bapaknya kok masih jualan padahal udah tua. Terus, itu anaknya apa nggak punya uang sih untuk ngasih orang tuanya? Ada mungkin banyak sekali komen-komen yang bersimpati pada orang di dalam video tersebut. Atau mungkin nanti, kok sudah tua, kok jadi pemulung, kenapa, anaknya di mana? Mungkin akan seperti itu komen-komennya. Komen-komennya bersimpati. Nah, realitanya, jika tidak di video tersebut atau langsung di depan mata mereka, apakah mereka akan melakukan apa yang mereka ketik? Apakah mereka akan melakukan apa yang mereka omongkan di sosial media? Belum tentu kan. Ada beberapa persen memang yang akan melakukan apa yang dia ketik. Tapi rata-rata mereka hanya menatapi, hanya melihat saja. Mereka kan bilang, oh ya sudah. Gitu loh. Benar bukan? Mengetik itu memang mudah, tapi apa yang kita lakukan itu sulit, tidak sesuai dengan apa yang kita ketik gitu loh, sulit sekali. Dari beberapa contoh tersebut, kita bisa simpulkan
bahwa orang-orang yang ada di sosial media itu mereka tidak menjadi diri mereka sendiri. Mereka mencoba untuk menjadi orang lain hanya untuk dipandang wah oleh banyak orang. Mereka tidak nyaman dengan itu semua, tapi itu tuntutan dari sosial media. Mencintai diri sendiri itu memang susah, memang sulit kalau kita tidak niat memang untuk mencintai diri kita sendiri. Ada kata-kata yang menyatakan begini, jika kamu ingin dicintai oleh orang lain, maka kamu harus mencintai dirimu sendiri. Benar bukan? Nah, dari kata-kata tersebut kita bisa lihat, oh berarti jika aku ingin mencintai orang lain, maka aku harus mencintai diriku sendiri. Karena apa? Ya diriku sendiri itu yang paling berharga, gitu loh. Belum tentu orang yang kita cintai itu mencintai diri kita juga. Benar bukan? Kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita akan bahagia. Kita akan nyaman dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa. Gitu loh. Don't be trapped in someone else's dream. Jangan terjebak dalam mimpi orang lain. Kita punya mimpi sendiri, kita bisa mewujudkan mimpi kita, terus kita bisa bekerja keras untuk mendapatkan mimpi kita. Seperti itu ya. Terus saya mengutip dari speech-nya RM di UNICEF yang mengatakan begini. No matter who you are, where you from, your skin color, your gender identity, please speak yourself and love yourself. Seperti itu. Terus aku ada pertanyaan nih buat kalian. Coba deh sebutkan 3 orang yang kalian cintai. Aku mulai hitung ya. 1, 2, 3. Stop. Oke? Apakah di antara kandidat-kandidat tersebut ada diri kalian sendiri? Sebagian besar tidak. Kalian hanya akan menyebutkan ayah, ibu, paman, ayah, ibu, adik, adik, pacar, kakak. Mungkin seperti itu. Tapi kalian tidak menyebutkan diri kalian sendiri. Maka dari itu, kalian harus mulai mencintai diri kalian sendiri, mulai menjadi diri kalian sendiri, terus kalian akan nyaman dengan itu semua. Oke? Dari podcast saya kali ini, semoga kalian mendapatkan manfaatnya. Terus semoga kalian bisa menjadi diri kalian sendiri, bisa love yourself. Begitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya kali ini. Semoga hari kalian menjadi bahagia, semoga hari kalian menyenangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.